Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, anggota yang saya hormati, Bina Marga, kemudian BPJT dan BUJT yang saya hormati semuanya. Jadi Bapak-bapak, Ibu semuanya yang hadir di sini, semangatnya kita membuat ini adalah artinya supaya jalan tol yang kita miliki lebih baik lagi. Contohnya saya anggota DPR Nyuma Cilacap. Saya kalau Batak sengaja pakai darat supaya saya bisa merasakan betul bagaimana melalui jalan tol. Kemudian sekali kejadian kecelakaan. Kecelakaan yang merenggut nyawa gitu. Tidak hanya nyawa masyarakat, bahkan teman-teman kita juga banyak beberapa yang meninggal di jalan tol. Artinya beberapa jalan tol yang mengalami kecelakaan seperti di Cipali, kemudian Cipularang, kemudian juga dulu di apa Palembang sempat yang lubang-lubangnya besar ya, Pak Dedi, Pak Roy dan Ibu BPJT, Bu Nyoman, Bu Wayan ya, Bu Komang, Bu Komang jadi Bu Wayan, Bu Nyoman. Itu memakan korban dan saya bilang nyawa ini kan nggak ada di toko gitu, nggak ada dijual, makanya ini sangat berarti. Maka dari itu dengan adanya panja ini sangat penting untuk kita bisa memperbaiki jalan-jalan tol yang ada di Indonesia. Ceritanya nggak usah memperbandingkan dengan luar negeri, karena kalau luar negeri bapak-bapak yang di sini pasti udah bolak-balik ke luar negeri, bisa merasakan jalan tol yang ada di luar negeri. Jalannya halus, kemudian setiap beberapa kilometer sudah ada rest area dan nyaman. Kita juga kecepatannya juga bisa terjaga dan saya pikir kecelakaannya juga sangat minim, tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia jalan tol orang ini jalan penduduk Indonesia jalan yang tidak berbayar aja berharapnya jalannya halus. Apalagi yang berbayar pasti mengharapkan jalannya itu halus ya, karena saya orang Jawa saya ngomongnya halus. Halus, kemudian penerbangannya juga eh, banyak, tidak banyak daerah-daerah yang gelap karena di Indonesia jalannya panjang, berkelok, bahkan banyak yang tidak ada penduduk sehingga banyak sekali spot-spot yang gelap, apalagi di malam hari pasti membutuhkan lampu-lampu penerangan yang banyak. Kemudian lubang-lubang yang besar-besar. Saya banyak menemui jalan tol, ya Pejagan apa Cipali lah, itu perbaikan terus gitu. Kayaknya nggak ada selesainya, walaupun apalagi mendekati Lebaran atau Nataru. Penting sekali itu dikerjakannya jauh-jauh hari, jangan pas ramai, pas ramai ada perbaikan. Nanti tahu-tahu lagi ngebut di depan ada apa tuh istilahnya apa ya? Alat-alat simbol-simbol di mana ini ada jalan rusak, ada perbaikan. Itu gede-gede banget. Nah, itu membahayakan. Jadi menurut saya SPM ini sangat penting dilakukan untuk perbaikan di semua BJT. Di sini nggak ada Pak Rifan ya, Pak Ray ya, nggak datang ya. Nah, oh Pak Dirut ya, Pak Dirut. Ya. Jadi saya berharap sekali lampu, kemudian CCTV, kemudian rest area. Rest area ini juga kalau di Indonesia jauh banget, apalagi pas Lebaran. Pas arus mudik, arus balik, bahkan orang perempuan hamil atau lansia kalau udah ini jujur karena saya mengalami betul. Saya kepengen ke toilet jauhnya minta ampun. Nggak nyampe-nyampe ini toiletnya di mana, areanya di mana. Karena saking apa namanya antar satu dengan satunya
jauh banget. Apa mungkin kalau lagi Nataru atau Lebaran ada tambahan-tambahan Barai gitu. Jadi nggak sampai kebingungan gitu. Jangan sampai kemudian pada berhenti di pinggir jalan, itu kan sangat dihindari. Kemudian rest area juga kebersihannya sangat penting. Sering banget saya itu nggak ada penjaganya dan kotor di beberapa titik, saya nggak usah jelasin. Saya berharap sekali nanti di Bina Marga BPJT bisa melakukan mapping di mana semua jalan tol yang ada ini yang belum memenuhi standar SPM itu mana aja gitu ya Pak Didi dan semuanya, di mapping betul-betul mana yang belum memenuhi SPM, kemudian mana yang sudah, baik di hari-hari biasa maupun di hari-hari istimewa. Kemudian tadi CCTV, rest area, toilet, dan guardrail, kemudian tulisan-tulisan hotspot gitu ya. Dulu saya berapa kali, ada 2 kali ada mengalami kecelakaan malam-malam, nggak ada, lama nggak ada yang bantu, nggak ada yang datang gitu. Itu saya sendiri. Ada tim saya juga kecelakaan sampai pagi, nggak ada yang nolong. Dan bahkan nggak bisa tanya ini siapa tadi karena ditinggal sama yang nabrak. Jadi itu penting sekali. Dan seperti Cipularang, Pak Roy, itu bolak-balik kecelakaan dan merenggut banyak, hampir puluhan nyawa manusia. Jadi tolong sekali yang seperti ini bisa menjadi evaluasi dan betul-betul ada evaluasi. Jangan hanya dicek sama KNKT, kemudian adem-adem, solusinya nggak jelas gitu. Berikutnya, saya mengusulkan pimpinan SPM ini bisa menjadi acuan atau rekomendasi kepada para direksi di BPJT. Di mana kalau SPM-nya udah bagus, kemudian tidak ada kecelakaan, lancar gitu, itu juga bisa kita rekomendasikan bahwa oh ini direkturnya bagus dalam mengelola. Komisaris atau direksi lah ini yang selalu menangani gitu. Jadi biasanya kalau sudah seperti itu direksinya akan maksimal dalam mengamati bagaimana jalan-jalan tol yang dipegang. Itu aja kira-kira pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.